Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hormatan simkuring, alhamdulillah wa syukurillah. Dina jangan ieu sok sanaos hujan, urang biasa sarunting ka masjid kanggo pasarengan pangaosan. Raos nama poe hujan ge teh meuleum jangkong. Sambil naon deui. Hui raos sebenarnya. Atau nanti goreng cau, pisang cau. Jadi dia pada aya pisang cau ya pisang hui jadi. Pisang cau pisang. Maka orang sarangannya orang ngaos dina dinten ieu kesempatannya simkuling pada saalih ngabahas bukannya cakup sama bahasa Indonesianya tapi ya direkam ya saya mau permintaan jadi direkam saya akan sedikit menerangkan tentang fenomena atau kejadian sehari-hari, kejadian yang sering kita jumpai terutama kalau kita ayat di pasamuan ada pengantenan kita sering melihat ada sebagian orang yang berebutan untuk mempersilahkan tamu undangan ya, tapi sebagiannya lagi ada orang yang ngajeten ngadeg teu aya nu ngaku teh nu persilahkeun padahal seueur kursi anu kosong. Nah, katanya ya, memang sebagian ataupun ada kalanya penghormatan orang itu karena jabatan. Oh iya mah aya Pak Lurah, katanya. Oh iya mah Pak Camat gitu. Tapi terkadang Pak Lurah lamun geus pensiun mah biasa we. Zaman dulu kan ada yang lurah yang terhormat dan mendapatkan simpati masyarakat. Biasanya kalau dulu disebut kubu bintang. Nah, jadi aya kubu bintang teh ya. Kubu Nurdin. bintang 7, bintang 8. Jadi biasanya ada atas pensiun mendapatkan penghormatan di rakyat. Biasanya ada panggilan kubu bintang. Nah, gitu ya. Tapi aya sebagian lagi ya sudah dicampakkan saja ya. Jadi penghormatan orang itu karena jabatan. Ya. Tapi terkadang itunya sim kuring sampun bojo eta karena kebiasaan. Ya kalau ngomongnya di Jogja, di Pasamuan aya acara pengantenan sok disebutkan. Jadi sim kuring teh sok mendapatkan jalan tol pribadi karena naik karena sasalaman sareng pengantin teh. Jadi tidak ikut antri panjang. Nah, jadi ayah khusus langsung gitu. Nah, di suatu saat kadang-kadang mungkin ya semacam VIP. Terkadang lupa siapa panitianya WO-nya itu tidak mempersilahkan. Akhirnya ya karena keterbiasaan jadi guru tuh. Nah, yang gulundang. Dan kusim kuring pada di cari waskan ayeuna teh eta latar belakangnya. Jadi bagaimana kita cara memperoleh simpati orang. Nah, ini sangat penting ya. Ibu-ibu sok biasa main TikTok, sok bisnis di TikTok. Ilmu ini sangat penting sekali. Ini kenapa ada satu TikTok tuh banyak sekali penggemarnya, yang lain lagi tidak ada sama sekali penggemarnya. Tapi pemi aya nu bade ngaos teksna mangga ya. Bisi bade ngalogat ya. Jadi ieu teh sekarang simkuring tapi emang aya bukunya. Mangga beli anu bade. Ya. Jadi di sini ada judul mangga saudara. Gratis. Kalau pada ada yang ngalogat ya dong, saya tahu lagi langsung.
Ya, di sini ada judul Thariqatun likasbi qulubin nas. Thariqatun likasbi qulubin nas. Mi'atu thariqatin, ya, tinggalin aja. Mi'atu thariqatin likasbi qulubin nas. 100 metode untuk memperoleh, untuk menggait hati orang. Bagaimana cara menggait hati orang? Orang itu supaya simpati kepada kita, ya, menghormat kepada kita. Itu bagaimana caranya? Ya, ini memang pengalaman simkuring kamari. Jadwal simkuring biasanya kan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali renang di Mangkubumi. Nah, katusan ayah terkenal bisa satu acara masih bapak-bapak eta yang mau simkuring menggunakan teori ini. Ternyata si bapak itu walaupun tadinya nggak kenal, menjadi simpati dan jadi hormat sekali kepada saya. Padahal dia belum tahu siapa saya. Nah, atau mungkin kalau tahu siapa saya, mungkin dia tidak akan menghormati saya. Nah, tapi yang jelas dia sangat hormat kepada saya. Nah, ini dengan cara menggunakan metode yang disampaikan dalam artikel ini. Jadi ini buku Mi'atu Thariqatin likasbi qulubin nas. 100 metode untuk memperoleh simpati hati manusia. Di kolam Dr. Muhammad Al-Ulaifi, tulisan Dr. Muhammad Al-Ulaifi. Ya. Kullu sahibi hammin yatafannanu fi saidi ma yurid. Ya. Setiap orang yang ambisius, yang punya ambisi, ya, berkreasi untuk memburu apa yang dia inginkan. Asyikulma, pecinta harta, yatafannanu fi jami'i wa tanhiyatihi. Para pencinta pemburu harta berkreasi untuk menghimpun dana dan bagaimana mengembangkan dana itu. Wa yahrusu ala ta'alumi maharatit tijarah wa ribhi, dan bersikeras untuk belajar tentang keterampilan bisnis dan bagaimana mencari keuntungan. Al-qanawatus fadhaiyah, saluran satelit, ya. Tatafannaru fisdiyadin nas bitanwil baramij wa qiyal asalib al-mutajaddidah. Saluran satelit, saluran TV berkreasi dalam memburu atau mencari simpati manusia dengan berbagai macam program dan memilih cara yang terbarukan. Ya. Wa tadribu muqaddimil baramij ala maharatin tazdabun nas bi mutaba'atiha. Ada pelatihan para presenter TV, para presenter, pelatihan tentang keterampilan bagaimana mengambil perhatian, menarik perhatian manusia supaya orang-orang itu mau mengikutinya. Wakul masalan, wakul misladalika fi wasa'ilil ilam al-makru'ah wal maslu'ah. Katakan contohnya dalam media informasi, baik yang audio ataupun yang visual. Ya. Wa mithluhu murawwiju al-badani al-mukhtalifah sawaun kanat halalan am haraman. Demikian juga para pembujuk, para menarik minat, menarik simpati, menawarkan barang-barang yang bermacam-macam, baik barang itu halal maupun haram. Nah, ya seperti yang kita saksikan di TikTok itu. Jadi orang itu di TikTok itu tidak hanya memasarkan begitu saja, tapi ada ilmu-ilmunya bagaimana supaya orang-orang itu simpati dan mau membelinya. Nah, gitu ya. Kulluhum yahrusuna itqani al-maharat
allati tufiduhum fi majalihim alladzi yuhibbunahu. Semuanya bersikeras, ya, berkemauan dalam penguasaan keterampilan yang berguna bagi mereka dalam lapangan pekerjaan mereka yang mereka cintai. Wa kasbul qulub, dan menarik perhatian, fannun minal funun lahu turuquhu wa asalibuhu. Menarik perhatian itu merupakan seni atau ilmu, ya. Seni-seni yang ada metodenya dan ada cara-caranya. Hud masalan annaka dakhalta majlisan fihi arba'una rajulan. Ambil contohnya, annaka sejak kau dakhalta, engkau masuk majlisan ke suatu tempat, fihi, di dalam majlis itu arba'una rajulan, ada 40 orang, ya. Famaratu bin nas tusafiruhum, maka kau melewati orang-orang itu dan kau menyalaminya. Nah, ini yang mungkin dalam praktek sehari-hari, ya. Jadi dalam melihat bagaimana kelihayan, kepintaran kita mengambil simpati orang, ini dalam contoh yang disebutkan di sini. Jadi umpamanya kita masuk ke suatu gedung pertemuan, suatu tempat pengajian, ya, tempat Lailatul Istima atau Yaumul Istima atau apa saja. Nah, waktu masuk itu umpamanya kita temui ada 40 orang. Nah, biasanya kan kalau masuk itu kan langsung salaman dulu. Pamarota binnas tusafiruhum. Maka kau melewati orang-orang itu, kemudian kau menyalaminya. Coba diperhatikan, ya. Dan ini mungkin bisa ada bapak ibu-ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari sewaktu dalam acara-acara seperti itu. Fa'al awal, ada kelompok pertama, madad tayadaka ilaihi, engkau ulurkan tangan Anda ilaihi kepada orang, musalliman sambil membacakan salam, assalamualaikum, ulujun enjing, gitu kan. Fana walaka tarafahu yadahu tarafa yadihi, ya. Maka orang itu yang diajak salaman dan kita ucapkan salam itu mengulurkan juga tangan, tapi cukup hanya dengan ujung telapak tangannya saja. Kita kan sudah dengan dua tangan gini, ya. Assalamualaikum, nama, ujung anjing. Jadi dia gini aja sebelah dengan ujung tangan. Ayahnya so gitunya. Nah, gitu, ya. Wa qala bil burud, maka orang yang disalami tadi dengan merasa dingin, ya. Dengan bukan dingin karena kedinginan, karena memang ya dingin aja menghadapi orang itu, ya, tidak akrab. Ahlan. Bangga. Barikin salaman, bangga. Itu di tempat acara. Aya begitunya. Sahat gigireun urang sana. Wahtani aya di kelompok kedua, ya. Kelompok tadi kelompok satu, yang kelompok dua mah kana masgulan dihadisin janibiin. Yang kelompok dua mah sibuk ngobrol dengan yang di sampingnya. Nah, pas orang salaman gitu, ya. Assalamualaikum, dengan anjing gitu. Ngobrol gitu tadi kuping dah. Aya begitunya. Nah, gitu, ya. Nah, ini pengalaman sehari-hari. Bapak jatuh di salam, maka dia dikagetkan dengan salam kita. Assalamualaikum, gitu, ya. Para Nabi Burudin, walaupun dia kaget tidak langsung menjawab, tapi jawabnya dengan dingin lagi. Para beraidah, wasofaka duna anjadura ilaika. Kemudian dia pun menyalami, tapi tanpa menoleh ke wajah kita. Nah, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanpa, karena kekakok ngobrol. Ngobrol naon harga biasa baraha bukannya ngobrol kan ada. Pokoknya mah sudah perhatikan kepada kita yang datang. Wasalis yang ketiga, pas kita ngajak salaman, ya, ke bersangkutan kalau ketiga, kan ya tahaddatsu bi hatihi. Orang itu berbicara di telepon, di HP. Nah, ayat gitunya. Diajak salaman gitu. Langsung telepon. Ada nyangkanya orang ketemuan, gitu kan. Jadi kuping kan tadi tinggal dilihat.
orang yang mau salaman. Nah, famada yadau ilaika duna ayat tafadhal bi kalimatin tarhib. Tapi tetap dia mengulurkan tangan juga, tapi tanpa ngomong satu kata pun. Mangga, apa enggak? Ada salaman ya gitu ya. Wayub diulaka ayah timamin, dan juga tanpa memperlihatkan ketertarikan, keperhatian kepada kita. Ada lagi yang keempat, amal lawi, ada kelompok atau orang yang keempat. Nah, ini kan tentang bagaimana dalam pergaulan ya. Yang kelompok keempat, falam maro'aka mukbilan qoma mustaqidan lisalam. Ada lagi orang yang golongannya keempat, tatkala dia melihat kita, maka dia menerima dan bersiap langsung untuk bersalaman. Nah, dia selalu salam, jangan enggak. Ayo begitunya. Gitu. Mukbilan qoma mustaqidan lisalam. Fama intaqatta ainaika bi ainihi intasama wa adhara basyasa bi liqaika. Tatkala engkau tadi kan sudah salaman, mana. Terus kurang direwet. Itu kan. Tatkala dilihat ternyata dia ketawa, tersenyum, intasama. Mana. Kan kau orang teh beda menerimanya. Coba kan bisa merasakan bedanya yang 1, 2, 3, dan 4. Malah kan lebih praktisnya mah di depan dipraktekkan. Misalnya muka hiji kumaha, muka 2 kumaha, atuh angkat di drama dan gitu ya. Dan jadi itu memang kejadian sehari-hari yang kita lihat. Nah, kemudian yang tadi yang golongan keempat itu tadi kan kita lihat dia senyum ya, dan dia ramah menerima kita. Wasopaha biharoro, dan menyelami dengan penuh kehangatan. Wahtafal atau ihtama bikudumika, dia sangat senang dengan kedatangan kita. Wa anta la ta'rifu wa la ya'rifuka. Engkau tidak mengenal dia, dia pun tidak mengenal kita. Nah, ini ya ajaib itu seperti itu ya. Nah, seperti Buksin Goreng diceritakan tadi di kolam renang, tidak kenal sama dia. Dia juga tidak kenal sama saya. Tapi karena mungkin perlakuan kita ya, kita menghormati dia pun akan menghormati kita. Dalam hadis sebutkan man tawadha'a lillah rafa'ahu. Man tawadha'a lillah, barang siapa yang tawadu, yang tidak sombong ya, karena Allah tidak sombongnya itu bukan kata apa-apa. Rafa'ahu, maka Allah akan mengangkatnya. Jadi kita kalau umpamanya sopan, cium tangan kepada yang lebih tua gitu kan, tidak akan mengakibatkan kita hina, tidak. Janji Allah, man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, man tawadha'a lillah, karena Allah, rafa'ahu, maka Allah akan mengangkatnya. Ini dalam dalam sehari-hari ya. Jadi ini kita terkadang baju-baju kita ya, karena kita paling pintar, karena kita paling kaya, terkadang melihat orang yang di bawah kita, terkadang ya, menganggapnya sebagai bukan manusia, tidak memanusiakan manusia. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Jadi kita dalam pergaulan, sekalipun kepada pembantu ya, pembantu itu kan yang membantu kita, tapi terkadang kita nyinyir terhadap pembantu itu, padahal tidak bisa gitu kan. Kalau ditinggalkan oleh pembantu kan kita repot juga. Harus memanusiakan manusia. Makanya man tawadha'a lillah ya, rafa'ahu. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Ya. Tadi tsumma akmalta salamaka 'alan nas wa jalasta. Kemudian kau melanjutkan, menyempurnakan salaman kepada orang semuanya dan kemudian duduk. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusair khaddaka linnas. La tusair khaddaka linnas. Janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusia. Nah, itu kan. Ini surat Luqman ayat 18. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu memang ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Nah, boleh kita memalingkan ini perhatian kita dari manusia. Jadi tidak jaminan ya orang karena jabatan tinggi orang lain akan menghormatinya. Tidak jaminan orang kaya
akan dihormati oleh orang lain. Juga tidak jaminan ajengan atau kiai akan senantiasa dihormati. Tidak jaminan. Ya. Kalau perilakunya ata'ado ya tetap saja nggak akan dihormati. Ya, dulu kan zaman pemilu zaman dulu ya, ada diberitakan ada seorang ajengan yang sewaktu sholat ditinggalkan makmumnya. Coba kan, paling sedih lah. Atau seperti simkuring karena keur ngaji, buhiya kabeh bubar. Boleh cerik ku simkuring ya. Mun bisa kene mah cerik gitu. Nah, gitu ya. Paling sedih ajengan atau kiai itu kalau ditinggalkan umatnya. Nah, itu kenapa? Mesti ada sesuatu hal yang tidak berkenan dengan masyarakat itu. Nah, itu ya. Wala tusaqir khadzaka linnas. Janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Luqman ayat 15. Mana ayat la ta'u khadzaka linnas kibron alaihim wa ijaban wa iqaran lahum. Janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusia karena takabur. Itu kan. Karena wah udah datang kali ke pasamuan teh, ngomong ngalir ke acan gitu. Atau pas di Jakarta kemudian orang bagus, jangan bagus dia bagus dari ulah gitu ya. Orang bagus dia masih wagi saya nanti. Gitu ya. Ya. Jadi jangan memalingkan kibron karena takabur kepada mereka, ijaban karena menganggap kita itu paling hebat, takjub ya, wahtiqaran lahum dan menghinakan mereka. Itu pemahaman dari ayat tadi. Karena kalau kita ujub, takabur dan menghadap hina kepada mereka, maka di dalam pasamuan atau dalam pergaulan kita tidak akan dihormati. Nah, itu resikonya ya dalam pergaulan. Wa hada ta'wil Ibnu Abbas wa jama'atun. Ini ta'wilan Ibnu Abbas dan sekelompok ulama sahabat. Wakila huwa antalwiya sidqaka ya. Idza dzakara rajulu an indaka ka'annaka tahtaqiru. Yaitu maksudnya itu memelintirkan ya. Kalau dia sidqaka memelintirkan mulut, aya ngajak ngomong, nah itu memelintirkan mulut aja. Nah, eta kan memelintirkan mulut tidak ada kalau rajul indaka ka'annaka tahtaqiru. Ada orang yang berbicara di hadapan kita ya kan, ngajak ngomong baik-baik. Nah, itu melintirkan mulutnya. Ka'annaka tahtaqiru seakan-akan kau menghinanya. Nah, falmana maksudnya dari ayat tadi, aqbil alaihi mutawabi'an mu'nisan musta'nisan. Hadapilah mereka yang ngajak ngomong, yang ngajak berbicara, ngajak ramah tamah gitu ya. Mutawabi'an secara merendah ya, cara merendah, dan mu'nisan musta'nisan secara ramah. Wa idza hadatsaka asgharuhum fasgi ilaihi hatta yukmila hadithahu. Apabila ada orang yang lebih kecil, lebih muda dari kita mengajak ngobrol dengan kita, fasgi lahum, maka dengarkanlah. Nah, jadi ulah kadang-kadang budak kalah kabarin ngomong. Nah, gitu ya. Harus didengarkan itu. Hatta yukmila hadithahu, sehingga anak itu atau orang itu menyempurnakan omongannya. Ya. Wa kadzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah yang biasa dilakukan oleh baginda Rasul. Jadi baginda Rasul itu tidak melihat ini orang terhormat atau orang miskin, semuanya dia hadapi. Syukuring sok ebot ka almarhum mertuanya Pak Kiai Musin ngapunten. Kalau ada tamu, ada 5 dia jajar ya. Itu hampir semuanya diajak bicara. Kayak ibu di sana, di mana? Jadi semuanya itu merasa dihargai. Nah, kadang-kadang kita kan kalau berhadapan ada tamu 5 orang itu biasanya satu aja siapa yang paling ini ya, yang paling mentereng di sana, paling kaya. Nah, eta sanes akhlak Rasul. Emut sekuring mah saya ingat sekali ya almarhumlah ya Bapak Kiai Musin, kalau ada tamu itu semuanya dihadapi dan didengarkan apa yang menjadi omongannya.
Dan saya kira itu semua akan berkesan. Jadi kalau kita tanya kepada santri-santri, hampir semua santri itu punya kesan tersendiri dengan Pak Kiai itu. Jadi seakan-akan dia yang paling diperhatikan oleh Kiai. Nah, padahal semua mendapat perhatian seperti itu. Nah, kita cobalah. Ya, kalau mencontoh Rasul bagus, yang dekat ini yang guru kita yang ada di sini kan seperti itu. Ya, saya kira baik sekali. Wa min hadzal ma'na mar'ahu Malik an Ibnu Syihab. Saya singgung tapi ya banyak. Apa yang diriwayatkan Ibnu Malik dari Ibnu Syihab anaknya Syihab Nizal, aneh sebenarnya. An Ibnu Syihab an Anas dari Anas bin Malik anna Rasulullah qala la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu. Wa la tabaghadu, jangan saling marah-memarahi. La tabaghadu. Wa la tadabaru, jangan saling membelakangi. Nah, dia jangan saling marah-marahi, jangan saling belakang-belakangi. Nah, itu kan. Tapi sok aya cenah ada ngomong di lembur di kampung. Abdi mah cenah sampun bojo sok cerita ngomongan. Nah, cerita ngomongan. Pun bojo ngomong eta, abdi ngomongan talangi. Pun bojo ngomongan kana kasur. Boleh patong-tong kata batu parut-parut. Patong-tong banyak benar memang patong-tong. Abdi mah cerita bojo patong-tong we. Pun bojo ngomongan nawa dihanap dan ngomongan kasur. Berarti harus kaluhur. Abdi ngomongan parah. Itu ngomongan gitu. Parut-parut namanya. Tapi teh itu seri ya kira. Lah la tabaghadu, jangan saling marah-marahi. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tahasadu, jangan saling iri, jangan saling hasud. Jangan saling hasud. Ya. Kalau Ustaz Maulana macam saya, ada tetangga beli kulkas, ya. Malah yang dingin itu malah tetangganya atau orang yang melihatnya. Nah, gitu kan. Kedinginan ingin beli kulkas. Sama orang seperti itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kau hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak diperbolehkan seorang muslim tidak mempedulikan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, jadi ya kalau umpamanya rasa senang dan tidak senang itu manusiawi. Tapi jangan sampai dilampiaskan ke ucapan. Cukup aja di hati. Dan itu pun tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu ajaran agama ya. Jadi orang masalah senang dan tidak senang pada seorang itu adalah manusiawi. Ya, tidak bisa dihalang-halangi gitu ya. Tapi jangan sampai menimbulkan fitnah dengan ucapan, dengan tindakan gitu kan. Dan itu pun kalau kita punya perasaan yang kurang baik, jangan melebihi dari 3 hari. Ya. Fatadabur al-ingrad wa tarkul kalam wassalam wa nahwi. At-tadabur membelakang itu ingrad, memalingkan diri, wa tarkul kalam tidak mau berbicara, wassalam juga tidak mau mengucapkan salam. Itulah namanya tadabur. Tadabur. Benarnya ayat tadabur, ayat tadabbur. Bahasa Arab memang agak susah ya. Tadabur, salam tadabbur. Kalau tadabbur Al-Quran, memikirkan atau memaknai Al-Quran. Nah, itu ya. Tapi memang ayat asal katanya tidak ada baro. Dabaro itu dubur, bujur. Tidak tanya asal nama. Naon cenah dina eta tadi tadabaro saling bujur-membujur gitu ya, saling belakang-belakangi tadabur. Tapi kalau tadabbur itu memahami dari belakang sampai awal. Nah, tadabbur itu. Jadi memahami apa yang kita baca
dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal. Itu tadabbur. Makanya tadabbur. Ya. Tadi wa inna maqila al-irad tadabbur di anna man abghadahu aradta anhu. Disebutkan memalingkan itu tadabbur, membelakangi, karena orang yang kau benci maka kau akan memalingkan. Ya, itu ya. Wawalai tahu dulu kadang akan memalingkan, membelakangi. Maka dari gaya sahubalika. Jadi begini ya, orang itu kalau musafahah ya, musafahah itu tidak mungkin orang mengulurkan tangan untuk jabat tangan kalau dia disertai dengan hati. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau orang sudah mau musafahah, mau jabat tangan, itu tandanya hatinya sudah bersih. Nah, kalau masih tadabbur tadi masih belakang, nggak mau dia untuk jabat tangan. Ya. Waman ahbab tahu akbar ta'alaihi, dan kau yang kau senangi, saya simpati, maka kau akan menghadapinya diwajhika dengan wajah kamu, wajah tahu litasuruhu wa yasuruka, dan menghadapinya supaya kau bisa membahagiakannya dan dia bisa membahagiakan kau. Paman tabadul maujudun fiman sa'ara khadahi. Makna tadabbur itu ada di orang yang memalingkan wajahnya. Ya. Wabihi pasal Mujahid al-ayah. Faqala Ibnu Qais mindan qalau wala tusair haddaka linnas kanaunaha an yadulla al-insan nafsahu min ghairi hajatin. Makna la tusair haddaka linnas, seakan-akan Allah melarang menghinakan manusia dirinya sendiri. Jadi jangan menghinakan manusia itu sendiri. Nah, makanya sudah saya tadi, manusiakanlah manusia. Manusiakanlah manusia. Kemudian wa nahwa dalika rawiya an-nabi sallallahu annahu qala laisa al-insan an yadulla li-nafsi an yadulla nafsahu. Tidak boleh manusia menghinakan dirinya. Billahi, ini contoh lagi ya. Alaika alla taswa anna qalbaka yanjadibu nahwa dalika syahs. Demi Allah, atau perhatikan ya, apakah kau tidak merasakan bahwa hati Anda tertarik kepada seseorang? Anna qalbaka yanjadibu nahwa dalika syahs. Bahwa engkau tertarik kepada seseorang. Bala, coba perhatikan ya. Yang jadibu ilaihi wa anta la ta'rifu. Engkau bisa saja tertarik kepada seorang padahal engkau tidak mengenalnya. Nah, gitu kan. Padahal tidak mengenalnya. Wala tadri an ismihi, dan tidak mengenal namanya. Nah, itu kadang kan gitu. Memang ya di samping perilaku kita ada keterlibatan Allah ya, yang melemahkan, yang menghaluskan hati orang sehingga bisa menghormati kita. Ya tadi sebagaimana saya katakan, saya di kolam renang itu, saya tidak kenal orang itu ya, tidak kenal namanya siapa, jabatannya apa. Begitu saya kenalan, kok dia sangat menghormati saya sendiri sekali gitu kan. Nah ini kan, jadi gitu. Wa anta la ta'rifu, engkau tidak mengenalnya. Pengalaman saya. Wala tadri an ismihi, dan kau tidak kenal siapa namanya. Wala ta'lamu wazifatahu, tidak kenal juga jabatannya apa, pekerjaannya apa. Wala markazahu, tidak kenal juga kantornya. Wa ma dzalika istata'a an yasluba qalbaka. Bersama Anda itu dia mampu mengambil hati kita, perhatian hati kita. Ya, itu kan. La bimali, bukan karena hartanya. Jadi kita tertarik kepadanya itu bukan karena hartanya. Saya seperti yang saya sebutkan di kolam renang, enggak ngerti dia tuh kaya atau tidak. Kalau di kolam renang kan hanya dicala dari kolam lumpur. Acup gitu pakai gitu kan. Di mana kita bisa mengatakan dia kaya atau tidak?
Nah, jadi la bimalihi wala bimansobihi. Kita tertarik kepada seorang itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Wala bihasabihi wala nasabihi, bukan juga karena keturunannya. Wa innama bimaharati ta'amuli. Tapi kita tertarik karena kepandaian berinteraksi. Nah, karena kepandaian berinteraksi. Kadang-kadang kan kita, ya, ibu-ibu atau saya sendiri, kalau di rumah sakit, antri dokter, gitu kan, pada barau deh kabarnya, kau mau nyari wawas mah, baru pisan. Saya tanya, coba praktekkan ilmu ini. Kita sama, kita senyum, kemudian tamak, lama kita tanya, insya Allah dia akan memperlakukan kita dengan baik. Udah kenal dia baik, masing-masing baik. Atau lah gitu. Nah ini ya pelajaran terdapat osan dia ini. Karena orang itu menghargai kita bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena keturunan kita, tapi keterampilan, karena keterampilan kita berinteraksi, berkomunikasi. Idan al-qulub la tuqsamu bil quwwati wala bil mal wala bil jamal wala bil fadilah bil wadifah. Oleh karena itu hati itu tidak bisa diperoleh dengan kekuatan, nggak bisa, kekerasan nggak bisa. Dulu ya zaman zaman Pak Harto dulu, kan KB itu diwajibkan, diharuskan, sehingga dan orang itu manggil orang-orang yang suaminya, yang istrinya nggak mau KB. Nah itu dulu itu ada, ya pernah diceritain di Sukaraja tuh Bang Ojak cerita. Pernah ditampelin Bu Hansip gara-gara istrinya nggak mau KB. Nah, jadi itu. Nah, dengan kekuatan tuh orang bukan akan simpati, malah antipati, malah jadi nggak mau. Tadinya akan nyoba-nyoba KB, jadi kepada nggak mau. Nah, jadi bahwa tadi ya hati itu tidak bisa tertarik dengan kekuatan. Wala bilma, tidak dengan harta. Nah sekarang ya menghadapi pilgub 3 bupati ya. Nah itu ilmu tentang bagaimana cara mencari simpati orang itu harus diperdalam. Karena simpati orang itu labil mah tidak dengan hartanya. Kasih aja mungkin ya serangan pajak 200.000 atau 100.000 per orang gitu kan. Nah sekarang udah orang-orang udah pada pintar, uangnya diterima ya proses kumaha gue mungkin. Nah karena simpati orang itu labil mah tadi tidak dengan harta, tidak kuatan tidak harta. Wala bil jamal, tidak oleh Kang Jamal. Kang Jamal ya kan kecakapan, tidak ya. Oh itu karena ganteng gitu ya. Karena nangis, gak gelis gitu ya. Kadang-kadang ada seperti itu, tapi sebenarnya bukan karena itu. Wala bil wadifah, bukan karena kerjaannya. Wa innama tuksabu bi aqal min dalika wa ashal wa madalika faqaliyun man yasatu kasbaha. Tapi orang itu bisa tertarik dengan yang minimal sekali dan mudah sekali. Tidak usah dengan kekerasan, tidak. Jadi akan mencapai memperoleh simpati orang itu tidak usah dengan kekerasan, tidak dengan harta, tidak dengan kecakapan, tidak karena pekerjaan kita. Tapi lebih ringan dari itu, ya, lebih ringan dan lebih mudah. Wa ma'adalika, namun demikian. Faqalilun man yasatu kasbah. Sangat sedikit yang bisa melaksanakannya. Nah, gitu ya. Ya ini dilanjutkan di halaman sang dosen itu. Adhuru anna ahada talabi fil kuliah usiba bi ba'dhi nafsi. Saya ceritakan bahwa salah seorang mahasiswa saya, karena pengarang atau penulis kita buku ini ataupun cerita ini atau makalah ini adalah seorang dosen ya, yang menceritakan pengalaman mahasiswanya. Anna ahada talabi fil kuliah usiba bi ba'dhi nafsi. Bahwa salah seorang mahasiswaku dikira prinsip kuliah puasanya. Jadi saya jual yos ya. Dia mah penyebab lumpuh untuk saya itu saya. Saya penyebab lumpuh. Terima kasih pada Pusnudon singkuri di Kirana di Sawo gitu ya. Tong ayo kasih miran, tong cairan kasih miran. Al-Quran ada tolak
saking terpesonanya dengan saya sampai lupa nyuguhan cai menurut saya. Al-Qur'an anna ahada talabi fil kuliah usibah dengan nafsi. Saya ceritakan salah seorang mahasiswa saya di fakultas menderita penyakit jiwa. Karena nawan sokban minal iktiab. Salah satu macam yang sulit yang dinamakan depresi. Iktiab itu depresi. Karena waliduhu dhabiton yasgalu mansaban alian. Bapaknya itu perwira. Dia punya jabatan yang tinggi. Nah, perwira apa kolonel, apa mungkin brigjen atau apa ya. Wah, bapaknya itu perwira, tapi anaknya depresi. Kenapa? Ya. Ja'a miraran ila kuliah wa qabarani wa ta'awunan ala ilahi. Sang perwira, sang bapaknya yang perwira tadi itu datang kepadaku, kepada ke fakultas dan menemuiku dan bekerja sama dengan saya untuk mengobati anaknya yang depresi tadi. Terakhir tahu. Kuntu adhabu ila baitihim ahyana. Terkadang saya pernah mendatangi rumahnya. Si bapak itu kok perwira. Terus aku itu. Oh, itu Mas Santi mana Mas ya? Hampir sih bener maruman speaker atau saya gitu. Itu santri. Kuntu adhabu ila baitihim ahyanan fa'alahu qasran munifan Rahman. Saya pernah pergi ke rumahnya, ke rumah tadi yang perwira tadi, yang anaknya depresi itu. Fa'alahu qasran munifan. Saya melihat rumahnya itu istana munifan yang megah, yang Rahman, yang megah. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan di Mesir sama di Indonesia ya, dan di Saudi ya. Di Mesir sama di Indonesia. Kalau di Mesir mah tanda jalan kaya teh rumahnya tertingkat. Bukan saya juga gitunya. Di Indonesia mah kan anu tingkatnya. Sosial aja tingkatan namanya pasang cocoran atau cari kaluhur kan ya. Tapi itu sekolah batu kaya di mana gitu. Di Mesir mah justru mencalik di apartemen di nomor tingkat. Ya tapi juga biasa. Karena di apartemen mah nyewa, gitu ya. Ayo mau bangun saya mah sampun tingkat, kan jadi kaya lagi kan. Aduh, siniran ya. Kami udah berbohong, anda boleh udah berbohongan. Nah jadi gitunya di Mesir kami anu kaya teh bumi nanti tingkat. Tapi kan tanah di Mesir kan habis bisa. Jadi kami rumah pemana teh tanah yang 100 meter dibangun oleh sendiri ya, itu kan beli tanahnya terus mahal. Tapi kalau mau 100 meter dibangun sampai 10 tingkat atau 20 tingkat, maka nilai tanah itu kan jadi murah karena dirame-rame yang belinya. Nah gitu kan. Jadi untuk membedakan orang kaya dan tidak, lihat aja rumahnya. Kalau rumahnya nggak bertingkat juga orang kaya. Nah ini si dosen tadi mendatangi rumahnya, ternyata rumahnya tuh rumah sangat megah. Waro majlisal abi malian bin buyuh. Saya melihat di tempat kongko bapaknya, ya, lalu tadi perwira ya, ada ruangan besar, ada ruangan untuk kongko adalah untuk ngobrol lah. Nah, bahasa Jawa kongko. Untuk ngobrol-ngobrol itu penuh dengan tamu. Lantakadu tazidu fi makanan faridon. Hampir saja tidak mendapatkan tempat duduk. Jadi kalau masuk ke sana tuh saking penuhnya. Nah, untuk ajabu min mahabbatin nas li hadzal rajul wa iqbalihim alaihi. Saya pernah kaget sekagum tentang kecintaan manusia terhadap Pak Perwira tadi, terhadap orang tadi, dan mereka pada menghargai, menghormatinya. Kemudian madat sanawatu, setelah itu lewati beberapa tahun kemudian ya. Jadi setelah peristiwa itu beberapa tahun kemudian ya, taqa'ada Abu bin Mansobi, bapak perwira tadi itu pensiun, seperti kulit lah pensiun ya.
Nah, nggak enaknya bahasa Arab itu ya, pensiun itu taqa'ud. Taqa'ud itu duduk, gitu. Dari kok ada kan duduk. Nah, taqa'ud itu pensiun dalam bahasa Arab tuh. Taqa'ud al-abu min mansabi. Si bapaknya yang depresi tadi, yang perwira tadi pensiun. Padahal tu ilaihi za'ila, maka saya datang juga, datang lagi ke rumah itu untuk mengunjunginya. Dakhalul qasra, saya masuk ke istana tadi, istana yang dulu pernah didatangi. Kumadalab tuh, masih bil baqis, saya jalan pelan-pelan. Ilal majlis, ke tempat yang pokok-pokok biasanya banyak orang tadi. Wa fihi aksaru min 50 kursiyan, di tempat itu ada 50 kursi. Tapi palang alfa fil majlis illa rajul yatabimu bana wajan fil tilbaz. Waktu melihat kursi yang 50 itu tidak melihat seorang pun yang duduk di kursi itu, kecuali ada seorang saja yang sedang melihat televisi. Padahal beberapa tahun sebelumnya kan datang ke sana tuh penuh dengan orang. Sewaktu bapaknya masih menjabat, ya, masih perwira. Setelah pensiun, nggak ada seorang pun yang datang di sana. Hanya orang saja katanya yang sedang pegawainya yang sedang melihat televisi. Wa khadiman yaqdamu bil qahwati wasyai, dan seorang pembantu yang menyervis dia kopi dan teh. Jelas tuh maha qalilan, saya duduk sebentar dengannya. Fala makharajtu ja'atu atadakaru halahu lamma kana fi wadifatihi wa haluhu al'an. Tatkala sudah keluar dari rumahnya itu, saya menjadi berpikir keadaan dia. Tatkala dia itu waktu masih menjabat, dan keadaan dia Pak Perwira tadi sekarang tidak menjabat. Nah itu kan, dulu itu banyak yang mengunjungi, banyak yang banyak yang ngajak ngobrol, banyak yang berkunjung. Sekarang nggak ada satupun yang datang. Nah itu kan. Maladzi kana yajma'un nas bil mamadha, apa yang menjadikan orang berkumpul pada waktu lalu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kau angkatlah teleponnya. Maladzi kana yajma'un nas bil mamadha, apa yang menjadikan orang-orang dulu ya, sewaktu si bapak itu masih menjabat perwira ya. Gitu. Apa yang menjadikan orang-orang berkumpul pada waktu dulu? Maladzi kana yajalu yatamuna alaihi mu'anisina mutahabbibina. Apa yang menjadikan orang tunduk dan hormat dan mencintai mereka? Adraktu indaha anna rajula lam yaqsid bin-nas bi akhlaqihi wa lutfihi wa husni ta'amulihi wa inna kasabahum bi mansabihi wa jahatihi. Ya. Saya mengetahui pada akhirnya bahwa orang itu tidak memperoleh kasih sayang, simpati orang itu dengan akhlak, kelembutan dan kepintaran dalam interaksinya, tapi mendapatkan simpati orang itu dikasihin, ya, wabiman sobihi, karena kedudukannya. Ya karena kedudukannya orang menghormati wajahati dan keunggulannya, wasiati alaqati, luas relasinya. Fala mazal al-mansab, tatkala kedudukannya hilang, zalat ma'ahu al-mahabbah, maka rasa cinta, rasa hormat pun hilang. Ya, di sini ada hadis man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusadini. Barang siapa tawadhu ya kepada orang karena kekayaannya, dhahaba sulusadini, maka hilanglah 2/3 agamanya. Alhamdulillah ya. Menangis hese gara-gara orang tawadhu sudah kaya gitu. Itu hilang 2/3 dari agama kita. Fahud min sahibina darsan wa ta'amal ma'an nas bi maharatin taj'aluhum yuhibbunaka lisahsika. Maka ambillah pelajaran dari sahabat kita dalam interaksi dengan orang dengan kepintaran yang menjadikan mereka itu mencintai, menghormati kepribadian Anda. Yuhibbuna ahaditsaka, mereka mencintai ucapan-ucapan Anda.
yuhibbuna ibtisamataka, mencintai senyuman kita, walabika wasin masyarakat, dan baiknya pergaulan kita. Yuhibbuna tagodika an akhtoi, dan mereka juga mencintai atas kelalaian yang kesalahannya. Jadi kalaupun ada kesalahan, kelalaian juga tidak menjadi marah, ya, tetap mencintai. Wawukufu kamahum timasoibihim, dan keberadaan Anda bersama mereka tatkala mereka mendapatkan musibah. Jadi itulah yang karena waktu tos ngerelek tos saatnya lami-lami teh bisa hujan tos cangra cekap sakitu pinternya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.